Perkenalkan, nama saya Christina Titin dengan NIM 2210417630. Kelas M2 mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Dosen pengampu mata kuliah yaitu Pak Adi Mursalin SEMN. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menulis proposal skripsi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan skripsi. Skripsi adalah tugas akhir yang harus dikerjakan oleh seorang mahasiswa dengan tingkat strata 1. Nah, skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari seorang mahasiswa. Skripsi ini dibuat dari adanya permasalahan atau fenomena yang terjadi sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Adapun gambaran pada isi bab 1 skripsi yaitu pendahuluan. Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan yang mencakup gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Penulis menyusun pembabkan dari ringkasan setiap isi dari bab per bab yang dibagi dalam 4 bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam skripsi. Nah, di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang ini mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Jadi, rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, suatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian untuk bahwa suatu masalah layak diteliti, serta untuk menunjukkan signifikan masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan, magang, dan tesis. Nah, adapun gambaran dari isi bab 2 yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori biasanya memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Tinjauan pustaka atau yang disebut dengan literatur review adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Nah, yang terakhir ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti yang disusun dari dasar fakta-fakta observasi dan kajian pustaka. Itulah sebabnya saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran membantu peneliti menentukan teori, konsep, sehingga dalil yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti,
hingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian dan ucapan saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih.